membara di dalam Tuhan, kita tetap memuji Tuhan yang terbaik. Haleluya. Ciro lupa. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan
menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Haleluya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sama-sama katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh
Keluarga Telios yang dikasih dalam Tuhan, kita bertemu lagi di hari ini, di hari istimewa, adalah hari Pentakosta. Saya bersyukur diberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan bagian ini, untuk kita saling menguatkan satu dengan lain, sekalipun kita tidak bertemu dalam beberapa bulan yang terakhir ini, karena situasi dan kondisi yang kita alami di bangsa kita, dan bukan suatu halangan bagi kita untuk bisa kita menyapa satu yang lain. Saya percaya keluarga Telios di sana kabarnya baik-baik saja dan semangat dalam Tuhan. Pasti semuanya ada jalan keluarnya. Saya percaya semua kita mengalami hal yang sama. Itu adalah bagian daripada ujian daripada iman kita sebagai orang percaya, sejauh mana ketahanan tubuh kita, ketahanan iman kita dalam menghadapi situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini. Saya percaya tetap semangat dan jangan menyerah dengan situasi seperti ini. Baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sebelum kami mendengar firman-Mu, biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini, biarlah itu menjadi kekuatan baru bagi kami, dan kami semakin dikuatkan oleh Tuhan. Biarlah Roh-Mu ada bersama kami. Terpujilah Tuhan, haleluya. Amin. Kita bicara tentang kebangkitan dalam roh, karena ini memang adalah hari Pentakosta, di mana dalam Alkitab telah ditulis terjadi namanya pencurahan Roh Kudus. Maka kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh mengabaikan hal ini sebagai sejarah Alkitab telah ditulis. Maka kita harus respon dengan baik. Jangan kita hanya cuma baca Alkitab lalu kita tidak merenungkannya dengan baik-baik. Jangan hanya kita mendengar sejarahnya, tetapi kita harus mengalaminya. Ini hal yang penting bagi kita sebagai orang percaya. Ada banyak orang hari-hari ini hanya membaca saja tetapi tidak mengalaminya. Maka tema ini kita harus mengalaminya. Tema ini kita harus menikmati bagaimana persekutuan dalam roh itu. Dengan kebangkitan dalam roh, maka kita saudara kasih dalam Tuhan, kita akan bisa melewati masa sulit ini. Terbuktinya hari-hari ini kita bisa melewatinya, kita masih bisa mendengar firman Tuhan hari ini. Bukankah itu bukti bahwa Tuhan baik buat kita? Mengapa kita mengeluh? Mengapa kita bersungut-sungut? Mengapa kita harus lelah? Sampai detik ini Tuhan masih memberi yang terbaik buat kita dan saudara, dan tidak ada satupun Telios, cuma Telios yang sakit. Puji Tuhan. Karena Tuhan itu baik buat saudara dan saya. Itulah yang kita syukuri. Jika Tuhan masih menolong kita, mengapa kita harus mengeluh? Mengapa kita harus takut? Sekalipun dihantui dengan segala macam persoalan, termasuk pandemi yang begitu kejam ini, tetap kita menjaga hidup kita, tetap ikut aturan pemerintah, supaya kita tidak ceroboh dalam hal ini. Maka siang hari ini saya akan bicara tentang bagaimana sih orang-orang yang ada dalam roh, bangkit dalam roh. Apakah orang yang lemah yang ada dalam roh? Tidak. Orang yang ada dalam roh adalah orang yang punya spirit yang luar biasa, semangat melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ini yang penting buat saudara dan saya. Kalau kita belajar dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan pasal 2, di mana Yesus telah memberikan janji itu kepada jemaat mula-mula, kepada murid-muridnya secara khusus. Dia berkata, jika Roh Kudus turun atasmu dan mengurapimu, akan menjadi saksi di seluruh dan sebagainya. Di dalam pasal 1 ayat 8 itu, dia mengatakan, aku akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus ada suatu pribadi yang memberikan semangat buat saudara dan saya, supaya mengapa? Supaya saudara bisa kuat menghadapi kesulitan kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Bagaimana mungkin saudara bisa menghadapi hari-hari ini begitu sulit? Ekonomi lemah, pekerjaan sudah tidak jelas, di mana-mana PHK saudara kasih dalam Tuhan. Coba kalau kita tidak punya roh, ingat baik-baik. Mungkin saudara sudah nonton TV baru-baru ini, tidak sedikit orang sebelum dia kena corona, dia sudah mati duluan, dia gantung diri. Kenapa? Karena dia tidak punya pegangan yang kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Rohnya lemah, hatinya lemah, pikirannya lemah.
dihantui dengan ketakutan, dihantui dengan kematian. Maka dia mengambil sikap, saya gantung diri saja. Tetapi jemaat Tuhan, Telios, jangan melakukan hal ini. Saudara dan saya, masih kita punya Tuhan yang luar biasa, sanggup melakukan hal itu buat saudara. Maka hari ini kita akan belajar apa yang dilakukan oleh para murid-murid Yesus ketika Yesus sudah naik ke surga. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus disalibkan, Yesus dibunuh dan sebagainya. Mereka mengalami tekanan, mengalami ketakutan, bahkan mereka takut pada waktu itu. Petrus ingat dalam Yohanes pasal terakhir, Yohanes kembali di pekerjaannya yang lama Bapak Ibu. Kenapa? Dia sudah kecewa apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Loh, guru yang saya ikuti selama ini kok dibunuh. Dia kembali lagi ke nelayan. Dia cari ikan. Nah, kenapa? Ini adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang Tuhan. Dia tidak mengerti hatinya Tuhan. Ketika dihadapi dengan suatu kesulitan, mereka menyerah dengan kadang. Ini bukan orang-orang yang ada dalam Roh Kudus. Orang-orang yang diurapi orang Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan Petrus? Dalam kisah pasal 1, dia mengingatkan seluruh pengikutnya. Dia berkata, ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dipakai kata dunamis. Dunamis di sana, saudara kasih dalam Tuhan, bukan kata biasa. Itu adalah kata yang menggerakkan. Jadi kalau saudara kasih dalam Tuhan melihat roda mobil, itu lebih cepat daripada roda mobil. Kalau dia gas 150, itu salah seperti itu. Kalau Roh Kudus itu mengurapi orang. Jadi dia bekerja terus tanpa dia mengenal waktu. Dia melayani Tuhan tanpa mengenal namanya kesulitan. Jadi itulah ciri-ciri orang yang sudah ada dalam roh. Jadi dia terus menerus, dia tidak namanya lelah. Terus bersaksi kepada orang lain, dia bersaksi kepada orang-orang sekitarnya, dia bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Jadi itu adalah salah satu ciri orang yang sudah ada dalam roh. Lalu bagaimana cara kita supaya kita bangkit dalam roh? Ya, maka ini yang penting bagi saudara. Apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Apakah mereka menyerah? Oh tidak, mereka menyerah. Mereka sedih? Mereka tidak sedih. Memang ada di antara mereka yang sedih. Tapi yang menarik di sini, di kisah para rasul pasal 1 ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Ini salah satu cara, ini salah satu kebangkitan seorang orang percaya atau jemaat Tuhan hari-hari ini. Adalah mereka sehati dalam berdoa bersama-sama. Ada kesehatian, dia punya kesehatian, bukan dia sehati bersama dengan jemaat lain, tetapi dia sehati bersama dengan Tuhan. Ini penting saudara. Maka yang pertama saudara kasih dalam Tuhan, orang yang bangkit dalam roh memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Melalui apa? Doa. Ini penting saudara kasih dalam Tuhan. Doa ini salah satu kunci yang tidak bisa dipelajari di mana-mana. Itu kita temukan ketika kita mengenal Yesus, lalu kita lengket dengan Tuhan, kita bersatu dengan Tuhan, menyatukan roh kita dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah terjadi kegerakan yang luar biasa. Ketika saudara punya hubungan yang baik, maka saudara kasih dalam Tuhan, milikilah relasi, hubungan yang baik dengan Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang bangkit dalam. Dia tidak takut dengan apapun situasi hari ini, tetapi dia masuk dalam dimensi itu berdoa. Setelah berdoa, saudara kasih dalam Tuhan, dan beberapa perempuan Samaria itu, Yesus dan sebagainya, dengan saudara-saudara Yesus sehati mereka. Yang kedua, kasih dalam Tuhan di pasal 2. Setelah mereka berdoa, mereka menggumuli tentang janji
yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di pasal pertama di ayat 8. Mereka ingat tentang kuasa itu. Sampai kapan sih kuasa ini? Mereka mengambil sikap. Mereka pergi berkumpul. Tidak hanya mereka berkumpul berdoa, bersatu dalam doa, dan ternyata mereka punya ketaatan bersama. Di pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul. Saudara kasih dalam Tuhan, berkumpul itu susah sekali. Apalagi di masa pandemi. Ada banyak yang takut. Saudara juga pasti takut. Jadi yang kedua adalah penting hal ini untuk kita hidup dalam kebangkitan roh. Bukan saja kita ada hubungan relasi dengan Tuhan. Ketaatan itu sangat taat. Bagaimana mungkin terjadi kebangkitan itu kepada saudara dan saya kalau saudara dan saya tidak saja hanya taat di ayat selanjutnya, tetapi punya sikap hati yang tulus. Sikap hati yang tulus. Ya. Bukan di ayat 1 dan kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tapalah kepada. Nah, yang terakhir adalah punya sikap yang tulus. Ini salah satu yang memecah belah antara kita satu dan yang lain adalah kita tidak punya hati yang tulus. Maka orang yang hidup dalam kebangkitan roh itu yang pertama punya doa yang kuat. Dan yang ketiga adalah punya ketaatan yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah punya ketulusan hati yang luar biasa. Hati yang tulus mendatangkan mujizat. Ketulusan mendatangkan perubahan. Ketulusan mendatangkan suatu semangat yang luar biasa. Maka saudara, 3 hal ini saya berikan kepada saudara. Masuk dalam dimensi itu. Doa, taat, tulus. Maka urapan itu tercurah buat saudara dan saya. Saya berdoa buat saudara dan saya, kiranya 3 hal ini menjadi penyemangat buat saudara dan saya. Jalan bersama dengan Tuhan. Jangan takut, jangan lelah, dan jangan mengeluh. Jangan mundur, karena Yesus bersama dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, dan kiranya firman Tuhan ini selalu menjadi kekuatan baru. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada hari ini hamba-Mu berdoa buat keluarga Telios. Tuhan, Engkau menyertai mereka semua, Engkau memberi kekuatan kepada mereka di tengah-tengah kesulitan yang terjadi hari-hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Kau. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami yang tidak percaya, Tuhan selalu menyertai kami. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.